Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita manjatkan puji syukur alhamdulillah wa syukru ilaih, yang mana pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, yaitu pada malam hari yang ke-26 di bulan Ramadan, semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan puasa ini dengan baik. Salawat ma'asalam biqauli Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurahkan kepanggungan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita diakui sebagai umatnya dan kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat, khususnya ini masyarakat Desa Telutuk. Ya, jadi kita berbicara ini, kita ambil ruang lingkup yang kecil, yaitu sekupnya Desa Telutuk. Dan perlu saya perkenalkan bahwa yang memfasilitasi pembicaraan ini adalah Objisnu, unit pengelola zakat infak sedekah Desa Telutuk. Nah, biasanya dalam bulan Ramadan ini kita tahu rame-rame orang ini musimnya mengeluarkan zakat lah ya. Apalagi nanti menjelang Idul Fitri itu jelas zakat fitrah. Tetapi selain zakat fitrah itu juga ada zakat mal, entah itu tijarah atau yang lainnya. Oleh karena itu, para pemirsa, pada malam hari ini kita mencoba membicarakan atau berdiskusi tentang zakat, ya, zakat. Nanti akan dimulai pengertian zakat secara umum dan lanjutannya. Oke, untuk itu mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga bermanfaat dan berkah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baiklah, kaum muslimin muslimat, kita akan berbicara, ya, mengungkap zakat, ya, tentang zakat. Zakat itu apa? Pengertiannya apa? Secara bahasa apa? Secara istilahnya apa? Dan ruang lingkupnya nanti apa? Baik, kita persilakan untuk ini beliau Gus Muhsin untuk menyampaikan, ya, pendapat. Jadi ini sekedar pendapat dari teman-teman Objisnu yang ada di Desa Telutuk. Kebetulan ini Gus Muhsin sebagai Dewan Pakar, kemudian I Samsur ini sebagai Tanfidnya, kebetulan saya sendiri adalah sebagai sekretaris. Baik, monggo Gus Muhsin tentang zakat, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Berbicara tentang zakat. Zakat itu kalau dari bahasa, ya, bisa bermakna pembersihan, bisa bermakna pengembangan. Jadi intinya maksud tujuan zakat itu untuk mensucikan diri kita, mensucikan muzaki dari sifat bakhil, sifat yang jelek-jeleknya, dan juga mengembangkan semua hartanya supaya bisa menjadi harta yang melimpah dan barokah. Itu untuk sekilas saja, tidak perlu diperdalam. Tetapi yang saya perlu tekankan adalah zakat itu apa?
kepentingannya dalam Islam itu apa. Jadi zakat itu sebetulnya sesuatu yang sudah lumrah, tetapi kadang dianggap sepele oleh para muslim sendiri. Kenapa? Padahal muslim sendiri itu tahu ya, kalau sholat itu kan wajib, rukun Islam yang kedua. Kalau zakat itu sama kedudukannya dengan sholat. Jadi zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga. Kita kalau membaca Al-Quran mesti selalunya aqimus sholah, terus wa'ati uz-zakah. Wa'atu zakah. Apa? Wa'atu zakah. Jadi sholat, zakat itu selalu berbarengan. Artinya apa? Zakat di mata Islam itu sangat penting dan sangat wajib. Dan bagian daripada rukun Islam. Nah, di zaman Rasulullah sendiri, itu zakat diatur sedemikian rupa sehingga zakat itu dikelola oleh imam. Terutama waktu itu ya Nabi Muhammad. Sehingga ada kata-kata khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Itu di zaman Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh untuk mengambil zakat. Dan di zaman setelah baginda Rasulullah, yaitu Khalifah Abu Bakar, kita semua tahu ya di dalam pelajaran ibtidah, siapa orang yang diperangi ketika awal-awal pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Kita semua tahu. Mereka adalah orang yang meninggalkan sholat dan tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi zakat ini sangat penting. Bahkan sampai berani-beraninya Abu Bakar itu menyerang orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Bahkan seandainya terjadi bunuh-membunuh pun tidak apa-apa. Jadi kita mengibas kepada cerita yang masa lalu. Ketika Abu Bakar itu memerintahkan sahabatnya untuk memerangi orang yang meninggalkan sholat, kemudian juga memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Apa yang ditanyakan oleh sahabat Umar? Ya Abu Bakar, kenapa kamu memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat? Padahal kita disuruh memerangi orang sehingga orang itu berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka sudah bersyahadat, berarti mereka dilindungi nyawanya dan harta bendanya. Jawaban Abu Bakar apa? Jawabannya adalah, kalau sholat itu adalah haknya Allah. Siapapun yang meninggalkan sholat, maka berarti dia waktu itu dianggap murtad. Kemungkinan murtad, kemungkinan dia fasik. Kalau fasik, maka harus disuruh tobat. Kalau nggak mau tobat, maka harus diperangi. Nah, untuk zakat adalah hakul mal. Zakat itu adalah hakul mal. Hak masalah bondo dunyo, masalah harta benda. Jadi hakul mal itu maksudnya ya zakat itu sendiri sesuatu yang harus dikeluarkan karena adanya sebab musabab. Sebab kaya maka harus mengeluarkan zakat. Sebab berdagang, jadi semua harta yang bergerak, yang bisa berkembang, maka wajib dizakati, dikeluarkan zakatnya. Dan itu otomatis haknya para mustahikin. Jadi kita harus sepakat bahwasanya sholat dan zakat itu tidak bisa dipisahkan. Lain dengan sedekah. Bahkan sedekah sendiri itu kalau bisa dengan sembunyi-sembunyi. Itu di dalam hadis diterangkan sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu derajatnya 70 kali dilipat gandakan. Kalau zakat ditampakkan, disiarkan, itu pahalanya 25 kali
lipat ganda. Kenapa? Supaya orang itu pada mau mengeluarkan zakat. Dan kita tahu ya, kalau zakat udah dikeluarkan, itu untuk siapa? Tentunya itu untuk seseorang yang sudah diatur oleh Gusti Allah, yaitu ada 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha al-ayah. Jadi ada 8. Kalau fakir itu jelas orang yang tidak punya pekerjaan. Tetapi bukan berarti tidak punya pekerjaan orang miskin, tidak kecukupan. Ya, banyak orang yang nggak kerja tapi hartanya simpanannya itu banyak. Ya, itu tidak termasuk. Yang dimaksud fakir adalah tidak punya kerjaan dan hidupnya juga pas-pasan, tidak cukup. Kalau miskin punya kerjaan tapi tidak cukup juga karena banyak tanggung jawabnya. Anaknya banyak, mungkin istrinya ada berapa, nggak tahu. Mungkin tanggungan-tanggungan yang lain berapa. Nah, kalau amil itu juga berhak. Tapi ingat, ini salah kaprah. Amil sendiri itu sebetulnya mendapatkan hanya bagian upahnya saja. Kalau di Malaysia, amil itu kalau nggak salah cuma mendapatkan 14% dari semua total zakat. Upama pengumpulan zakat dapat 1 M, nah berarti amil itu kebagian 140 juta. Dan itu yang dikelola oleh amil. Selain itu dilepaskan untuk disebarkan untuk para mustahikin. Nah, kalau masalah yang gorem, yang utang, itu juga harus ditelaah lagi. Kemudian yang budak itu udah nggak ada sekarang ini. Ibnu Sabil itu yang selalu yang dalam keadaan bepergian, mungkin waktu itu kayak saya ketika kuliah di Mesir, nah, itu mungkin termasuk karena jauh dari perkampungan, dari rumah ya, sana tidak kerja sama sekali, hanya sekolah, itu bisa dikategorikan sebagai Ibnu Sabil, atau mungkin ingin melakukan perjalanan entah kemana, di tengah jalan, itu mendapatkan hak zakat. Nah, yang susah ini adalah fisabilillah. Fisabilillah ini yang kita bingung ya. Banyak pendapat ulama yang mengatakan fisabilillah itu orang yang berjihad. Berjihad sendiri juga ada banyak ihtimal. Ada yang mengatakan perang untuk dalam keadaan perang, ada yang mengatakan yang penting berjuang untuk agama Allah. Kalau saya sendiri berjuang untuk agama Allah juga yang penting demi kemaslahatan masyarakat itu juga sabilillah. Karena agama itu ada 3. Agama itu adalah urusan manusia, muslim dengan Allah, muslim dengan sesama muslim, muslim dengan non-muslim. Nah, yang dilakukan Banser benar. Jadi urusan kita melindungi non-muslim yang dalam keadaan damai, itu kewajiban bagian daripada agama. Jadi kayak Banser yang selalu mengurusi kemaslahatan perdamaian, itu juga sabilillah. Nah, ini nanti panjang lagi ya ceritanya. Tapi ada juga yang mengatakan sabilillah itu masuk dalam bangunan dan sebagainya. Kalau bagi saya itu adalah tergantung. Ya, tergantung. Kenapa? Zaman sahabat memang zakat itu dibuat untuk pergerakan masyarakat, membangun masjid, membangun benteng. Tapi kita tahu zaman waktu itu hampir rata-rata sahabat tidak mau menerima barang-barang yang dari Baitul Mal, dari zakat, itu tidak mau. Seperti dikisahkan sahabat Hakim. Dia dipanggil oleh Abu Bakar untuk diberi atau artinya harta dari Baitul Mal, tidak mau menerima. Begitu juga di waktu zaman Khalifah Umar, Hakim juga masih miskin, dipanggil untuk mau diberikan harta benda dari Baitul Mal, tidak mau menerima. Itu akhlak-akhlak para sahabat. Mereka tidak mau menerima hal-hal yang begitu. Jadi wajar saja kalau akhirnya apa? Zakat itu dipakai untuk membangun benteng dan sebagainya. Nah, ini ya saya rasa masalah penggunaan zakat untuk sabilillah itu tergantung ijtihadnya seorang pemimpin. Jadi yang perlu saya tekankan lagi, saya rasa masalah hukum itu semua udah yakin kalau zakat itu adalah
rukun Islam, tetapi ada nilai yang kita ingin di desa kita ini makmur, ya. Ini sekali lagi, ingin di desa kita makmur, maka ingatlah ayat inna balauna inna balaunahum kama balauna ahlul jannah id aqsamu la yusrimunnaha musbihin. Jadi diceritakan dalam ayat itu bahwasanya zaman Nabi itu dicoba seperti cobaannya para ahli kitab yang zaman waktu dulu itu ada di daerah namanya Durwan, daerah nggak jauh dari Son'a, Yaman. Orang tua itu mempunyai kebun, ya, kebun kurma. Kemudian kebun kurma itu setiap panen mesti dibagi-bagi untuk para fakir miskin. Nah, begitu Pak tua ini meninggal, kebun kurma ini diwarisi oleh para anak-anaknya. Nah, anaknya ini sangat bakhil. Sehingga dia mengatakan, bapak saya ini bodoh. Kenapa dikasih ke mereka? Kita kekurangan. Akhirnya apa? Akhirnya ketika mau panen kurma, mereka sepakat untuk mengambil kurma itu di malam hari. Supaya penduduk itu tidak ada yang melihat. Apa yang terjadi? Di malam hari itu juga malaikat Jibril datang membabas semua pohon kurma. Jadi di malam hari itu juga keluarga yang mau panen ini tidak mendapatkan apa-apa. La yusrimunnaha musbihin. Itu. Jadi mungkin kejadian di desa kita masing-masing, ya. Kalau kita tidak mau mengeluarkan zakat, kemungkinan juga panen kita, tambak kita, sawah kita kurang barokah. Jadi kenapa kita tidak coba? Nah, ini tugasnya kita yang muda-muda, kita menggerakkan, semoga menggerakkan para dermawan, pada yang usaha tambak, usaha sawah, dianjurkan untuk mengeluarkan zakat. Siapa tahu dengan mengeluarkan itu, maka tambaknya, sawahnya semua gemah ripah lo jinawi. Itu. Jadi semua zakat itu diciptakan untuk kemaslahatan ummah. Itu, ya. Terima kasih. Begitu penjelasan dari Gus Muhsin tentang zakat, mulai dari pengertian, bahasa, secara istilah, kemudian siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan zakat itu sendiri, dan termasuk yang terakhir adalah tujuan. Jadi esensi atau tujuan dari zakat itu apa? Itu terakhir, ya, intinya adalah untuk menciptakan suatu hubungan harmonis antara orang yang kaya, muzaki, dan orang miskin sebagai mustahik, gitu ya. Baik, kita ke Samsur untuk menambahkan, sih, monggo, tentang masih tentang ini, ya, ini ruang lingkup kita masih tentang pengertian zakat. Monggo Samsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikan tadi, ya, hanya saya ingin masuk kepada esensi zakat, ya. Kalau tadi dibacakan ayat khudz min amwalihim shadaqatan, artinya memang waliul amri itu memang mendapat perintah dari agama untuk mengambil sebagian dari harta mereka sebagai sedekah. Kemudian sedekah ini berfungsi tuzaki, ya, tuzaki, yaitu sebagai fungsi membersihkan. Maka karena membersihkan ini nanti, maka tidak boleh diberikan kepada ahlul bait. Oke, masuk ke fungsi zakat itu adalah tuzaki. Atau zaki, dia membersihkan. Kemudian
prinsip dari pelaksanaan atau perintah zakat itu sendiri sebetulnya adalah untuk menjaga masalihul muslimin, kemaslahatan umat Islam secara umum, ya, agar terjaga. Kemudian zakat itu sendiri tadi sudah disampaikan bahwa zakat itu pada dasarnya bukan untuk mengurangi harta si muzaki, tapi zakat itu justru ketika dia berfungsi sebagai pembersih, maka dia juga sebetulnya kalau kita mau mengkaji lebih mengenai zakat, ya itu juga sebagai an-nama wa ziyadah wal barokah. Itu mengenai zakat. Kemudian dalam kalimat-kalimat yang terkait dengan zakat itu penyebutannya tidak selalu menggunakan zakat, tapi khudh min amwalihim shadaqatan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Justru yang kita dengar itu seringnya kalau perintah itu perintahnya apa? Aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan, esensi salat itu tegakkan, bukan sekedar ikmalu atau if'alu sholat, tapi aqimus sholat wa atuz zakah, berikan zakat. Jadi kita memang sering mendengar ada istilah sedekah, sedekah, ada istilahnya zakat. Maka nanti akan dibedakan, apalagi kalau pada momen-momen saat ini, nanti kita akan mengenal ini bisa disebut sebagai sedekah. Sedekatul fitri bisa disebut juga zakatul fitri. Nah, tapi kedua-duanya sama. Ada zakatul mal, ada zakatul fitri. Nanti zakatul mal artinya itu tazkiyatul amwal, membersihkan zakat, membersihkan harta-harta yang dimiliki oleh muzaki itu sendiri. Dan itu pada dasarnya bukan hak mereka yang dikeluarkan, itu bukan sama sekali tidak hak mereka. Makanya nanti di episode-episode kemudian nanti kita akan membahas ketika si muzaki itu mengeluarkan zakat, itu sudah diatur sedemikian rupa bahwa sudah diatur sedemikian rupa bagaimana cara mengeluarkan zakat itu. Jadi nanti tidak serta-merta semau-maunya. Nah, itu nanti harus dicermati ya. Kemudian untuk khusus yang pada momen saat ini itu zakat fitrah, zakatul fitri atau sedekatul fitri, itu dia sama-sama tazkiyah, pensucian, pembersihan. Tapi tazkiyatun lis-shaim minal lagwi warafat, selama melaksanakan puasa. Jadi fungsinya sudah, ketika khudh min amwalim shadaqatan itu tutahhiruhum, ya. Shadaqatan tutahhiruhum. Dan prinsip dari perintah dan pelaksanaan zakat itu adalah hifdzu masalihil muslimin, untuk menjaga kemaslahatan umat Islam. Nah, sebelum dilanjut untuk jagung-jagung seputar zakat dan terutama nanti masuk ke momen yang terdekat ini. Jadi pada musamarah ini, saya menyebutnya musamarah. Kalau di hadis ini disebut jagung-jagung setelah sholat isya, itu namanya as-samar, musamarah, melekan jagung-jagung, tapi musamarah fil ilmi. Nah, pada musamarah ini, halaqah ini, sebelum masuk pada episode-episode yang nanti, saya ingin menekankan bahwa halaqah ilmiah ini, terutama nanti dari saya sendiri, di sini bukan majelis untuk menjustifikasi siapapun. Ini murni majelis untuk menganalisa produk-produk hukum oleh para mujtahid, ya, yang sudah beristihad menetapkan hukum, terutama di seputar zakat ini. Bolehkah ini, tidak bolehnya bagaimana,
produk hukumnya sudah ada. Cuma untuk mengoptimalkan pelaksanaan hukum yang sudah jadi itu, kita perlu berdiskusi saja. Karena ya wajar kan, fikih itu kan al-ilmun bi ahkami syariah wa tarkuhu al-istihad. Jadi dari waktu ke waktu memang dinamis fikih itu. Dari tempat satu ke tempat yang lain tentu membutuhkan istihadnya sendiri hukum itu. Termasuk zakat ini. Dari waktu ke waktu mungkin ada perbedaan, ada perubahan. Nah, di sini ini hanya untuk takhlilul hukmi, untuk menganalisa hukum yang sudah ada. Mana yang paling tepat untuk digunakan saat ini. Khususnya di satu lutuf ini. Ya. Nanti kalau kita sudah sampai materinya, betapa dinamisnya para ahli-ahli fikih itu mensikapi tentang zakat. Ada zakat yang dikeluarkan pakai nakdan, ada yang zakat dikeluarkan pakai utul balad, ada yang dibayarkan pakai yang hasil zakat itu digunakan murni untuk lima solehil muslimin fisabilillah, itu tidak ada batasan seperti yang disampaikan Gus Muslim tadi, tidak ada batasan. Tapi ada pendapat-pendapat yang nanti bisa kita kategorikan sebagai pendapat yang lebih asah, yang lebih aqwa, yang jumhur itu punya pendapatnya sendiri. Ya, jadi yang akan kita sampaikan pada halaqah ini bukan untuk menjustifikasi siapapun, tapi untuk menganalisa hukum yang sudah ada. Jadi nanti pandangan hukum di sini saya sama Gus Musin berbeda mungkin ya, dan itu tidak masalah ya Gus Musin ya. Enggak ada masalah. Nah, jadi bukan halaqah mujadalah ini ya, tapi halaqah untuk mengenal persepsi hukum gitu Pak Muntar gitu. Sudah aja, monggo dilanjut pertanyaan berikutnya. Oke, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, khususnya warga desa Telutop. Ya, kita senang sekali karena Mas kita Isam gabung Rene punya teman-teman ya, ini teman-teman yang masih muda-muda, ini generasi Telutop ini seperti Gus Musin, Isamsur mungkin dan yang lainnya. Saya kira untuk pembicaraan kita sementara kita batasi ini dulu, yaitu tentang zakat, meliputi pengertian, dan untuk episode berikutnya nanti kita bisa perluas sampai ke teknis-teknisnya gitu ya. Mungkin kita akan membahas bagaimana pelaksanaan zakat mal, entah itu tijarah, entah itu muza apa ya? Panen itu loh. Ziro'ah atau harta-harta simpanan seperti emas, aset-aset. Kira-kira itu perlu dizakati apa enggak? Ini karena kita melihat di desa Telutop ini banyak orang yang punya aset, tapi ya kira-kira itu ada zakatnya apa enggak? Misalnya punya tambak yang ada yang ukuran 5 hektar yang biasanya disewakan, itu ada zakatnya apa enggak? Terus kalau zakat nanti gimana? Makanya itu nanti kita akan bicarakan untuk pertemuan berikutnya. Oke, saya kira untuk kali pertemuan ini kita akhiri dan nanti akan kita lanjutkan episode berikutnya. Begitu ya? Oke, karena kalau kita lanjutkan nanti sangat asik